Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Di masa pandemi ini jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Selalu gunakan masker, kita ketika bepergian dan juga cuci tangan. Sebelumnya pada Rin sudah perkenalan ya. Sudah. Masih ingat kan nama ibu siapa? Masih. Ya, biasa dipanggil ibu. Masih. Ya, terima kasih. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu materi data. Sebelum pembelajaran, ibu akan cek kehadiran kalian semua. Yang pertama ada Ayu Lestari, ada Lia Safira, Ada, Bu. Ria Puji Erika. Ada, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya berarti hari ini. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan salah satu bisa memimpin doanya. Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mas Rian. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Mas Rian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peta Indonesia serta pengaruhnya terhadap keberagaman flora dan fauna. Sebelum memasuki tentang peta Indonesia, saya ingin tanya kepada anak-anak, apakah masih ingat tentang peta? Lupa, Bu. Lupa. Ya, berarti ada sebagian yang ingat dan sebagian yang lupa. Boleh sebelumnya Ibu digambarkan peta Indonesia? Ayo, silahkan maju, nanti yang maju ke depan akan Ibu kasih poin plus. Silahkan, ayo maju satu persatu. Siapa? Oh, Mbak Adel. Ya, silahkan gambarkan Mbak Adel. Sekalian dikasih namanya ya Mbak, itu peta apa? Provinsi apa? Sumatera, Kalimantan. Wah, pintar sekali Mbak Adel. Ya. Gambarnya bagus ya Mbak Adel. Ayo lanjut, silahkan. Nanti dikasih poin. Oh Mbak Ayu, silahkan. Mau gambar peta apa Mbak? Jawa. Oh iya, silahkan. Jawa. Kasih nama itu ya. Itu. Ayo, masih kurang lengkap. Silahkan dilengkapi yang belum maju. Ya, Mas Ria, terima kasih. Mau gambar peta apa Mas? Sulawesi. Ini mana pesawat? Wah, gambarnya Mas Ria besar. Seperti orangnya ya. Peta Indonesia terhadap serta pengaruhnya terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Ibu akan menjelaskan tentang peta Indonesia. Seperti yang kalian gambarkan, di sini ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada Sulawesi dan juga Papua. Nah, kita lihat dalam laptop gambar peta di sini sangat lengkap ya. Ya. Yang pertama ada judul peta, kemudian ada arah mata angin, yaitu ada utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian juga ada legenda di sini ya. Itu namanya legenda. Legenda atau keterangan dari peta. Kemudian di sini juga ada garis-garis. Ini ya, peta itu ada garis. Ini. Ada garis seperti ini ya.
garis lintang dan garis bujur. Kemudian dalam peta ini warnanya juga berbeda-beda, yang artinya setiap daerah memiliki ketinggian dan ketinggian yang berbeda. Nah, itu apa ini radar. Kemudian juga ada sumber dan juga ada skala, atau peta ini digambar dengan skala ukuran berapa gitu. Kemudian lanjut, yang tadi ada judul, ada simbol, legenda, itu dinamakan dengan unsur-unsur peta. Kemudian kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang letak Indonesia. Letak Indonesia pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan dua, yaitu tentang letak astronomis dan juga letak geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Ibu akan menjelaskan letak astronomis yaitu letak absolut atau letak nyata suatu daerah berdasarkan jaring-jaring derajat, lintang maupun bujur. Nah, tadi Ibu menggambarkan ada garis ya, garis ini, yaitu garis yang dari atas ke bawah disebut dengan garis lintang. Kemudian garis yang dari arah barat ke timur disebut dengan garis bujur. Nah, letak astronomis atau letak Indonesia yaitu berada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan juga 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, itu yang dimaksud dengan letak astronomis. Betul. Selanjutnya, nah, apa pengaruh dari letak astronomis ini? Pengaruh dari garis-garis ini yang membujur serta melintang yaitu ada 3. Yang pertama yaitu garis bujur. Garis bujur akan membedakan 3 wilayah, yaitu wilayah waktu Indonesia Barat (WIB), kemudian WIT waktu Indonesia Tengah, dan juga WIT waktu Indonesia Timur. Itu adalah pengaruh dari letak garis bujur. Sedangkan garis lintang akan berpengaruh terhadap suatu iklim. Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu iklim, ada yang tahu iklim tropis? Ya, nanti bisa dicari tahu ya sendiri ya. Materinya akan diberikan pada materi selanjutnya. Kemudian kita akan membahas tentang letak geografis. Sebelum ke letak geografis, dari anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang letak geografis? Tidak. Sudah paham ya berarti ya? Tidak. Ulangi tadi, letak astronomis Indonesia berapa? 95 derajat bujur timur Ya. sampai 141 derajat bujur timur, Betul. serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wah, pinter sekali menurut Ibu. Kemudian masuk materi yang kedua, yaitu letak geografis. Ini ya gambarnya ya, kelihatan kan? Kelihatan. Ya kan? Letak geografis ini yaitu letak nyata suatu wilayah di bumi. Letak sebenarnya gitu. Nah, letak geografis Indonesia itu berapa? Ada di mana? Bukan berapa, tapi ada di mana gitu. Kalau berapa tadi letak astronomis. Kalau ada di mana letak geografis itu Indonesia. Itu berada di antara 2 samudra Dan 2 benua. ya, betul. Ada yang tahu benua apa dan samudra apa? Benua Australia, Betul? benua Asia, Ya, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. ya, betul sekali jawaban Mbak Adel.
letak geografis Indonesia di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga dua benua, benua Australia dan benua Asia. Selanjutnya yaitu pengaruh dari letak geografis ini tadi, yaitu yang pertama, satu, perpaduan antara letak astronomis dan letak geografis menimbulkan beberapa kondisi seperti kemudian ada penguapan yang tinggi, sehingga kelembapan juga tinggi. kemudian ada memiliki curah hujan yang relatif tinggi, kemudian wilayah Indonesia yaitu memiliki hutan hujan tropis yang cukup lebat. Kemudian dampak selanjutnya yaitu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau seperti akibat angin muson. Ya, betul. Berarti kalian sudah belajar ya tentang letak geografis tadi. Selanjutnya Ibu akan masuk pada materi yaitu persebaran flora di Indonesia. Bentar ya, Ibu sambil duduk jelasinnya. Itu. Kemudian persebaran flora di Indonesia berdasarkan pendekatan biogeografi, yaitu flora di Indonesia ada dua. Sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan flora? Apa Mbak Ada? Bisa diulangi? Ya, betul sekali. Jawaban Mbak Ada yaitu jenis-jenis tumbuhan. Flora itu tumbuhan, sedangkan fauna itu hewan. Flora di Indonesia ada dua, yaitu Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Nah, yang dimaksud Indo-Malayan yaitu tanaman yang berada di kawasan Indonesia bagian barat. Berarti di bagian sini ya anak-anak ya. Yaitu ada di Sumatera, di Jawa, kemudian ada di Kalimantan dan juga Bali. Ini adalah wilayah fauna Indo-Malayan. Kemudian yang kedua ada Indo-Australia, yaitu daerah Timur, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Kemudian apa yang membedakan antara Malayan dan juga Indo-Australian? Yaitu yang di daerah Malayan itu lebih banyak tumbuhan meranti, kemudian juga banyak ditemukan rotan, dan juga terdapat berbagai jenis tumbuhan nangka, dan juga pohon sagu juga sedikit ya daerah ini, berbeda dengan di daerah bagian timur gitu. Kemudian untuk flora ada yang mau ditanyakan anak-anak? Udah paham ya? Allah. Kemudian ada seperti ini, peta persebaran fauna. Bisa dilihat kan anak-anak? Jelas? Ini ada garis, kelihatan nggak? Ini ada garis, bisa dilihat? Fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3, dan yang membedakan yaitu garis, beles, dan Weber. Nah, aku gambarkan ya biar lebih jelas. Garis beles yaitu garis ini anak-anak, ini garis beles, ini beles, kemudian dari sini ada garis Weber. Yaitu garis beres terletak di antara
Selat Malaka, dan juga Selat Lombok. Ini Selat Lombok, Selat Malaka. Kemudian kalau untuk garis Weber yaitu antara Papua dan dan sekitarnya. juga sekitarnya. Maaf, ini untuk Weles bukan Selat Malaka tapi Selat Makassar. Selat Makassar ya tadi pulang, yaitu garis Weles yaitu yang memisahkan antara Selat Makassar dan juga Selat Lombok. Itu patokan dari garis Weles. Kemudian untuk garis Weber yaitu Papua dan juga sekitarnya. Nah, kemudian dari sini fauna Indonesia dibagi menjadi 3. Fauna Asia atau Asiatis, kemudian yang tengah ada fauna peralihan, dan juga fauna Australia atau Australis. Ada 3 macam. Kemudian fauna Asiatis yaitu ada gajah, lembu, badak, harimau, tapir, banteng, seperti itu. Kemudian untuk fauna Australis ada berbagai macam burung, burung cendrawasih, kasuari, kakak tua. Kemudian fauna peralihan ada anoa, rusa, kuskus, dan lain sebagainya. Kemudian di sini tentang fauna ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa dilihat ya ini faunanya, gambar-gambar fauna. Jelas gambarnya? Tadi kalian sudah dijelaskan tentang jenis-jenis fauna ya. Ibu ingin kalian mengerjakan tentang dari gambar ini, kalian bisa membedakan mana fauna Asiatis, Australis, dan juga peralihan. Ibu akan membagi kertasnya satu persatu ini. Ayo, Adel, Mas Ria. Untuk Ayu bisa ditulis dari sini fauna yang termasuk fauna tipe Asiatis, yang daerah Asia, daerah barat tadi ya, itu apa? Kemudian Badel yang tengah atau fauna peralihan. Kemudian yang Mas Rial yaitu fauna Australis. Silahkan berdasarkan gambar ini dikerjakan tadi bagiannya. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen ya di bagian atasnya. Bu tunggu. Oke ya. Baik. Sudah selesai? Silakan salah satu bisa maju ke depan untuk mengumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, yang lainnya ada. Ya, ya, sudah selesai apa belum? Sudah. Ya, terima kasih. Jawabannya akan Ibu teliti besok ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, paham semua ya? Oke, baik, Ibu akan simpulkan materi pada hari ini, yaitu tentang letak Indonesia serta pengaruhnya terhadap keberagaman flora dan fauna. Yang pertama adalah letak astronomis Indonesia, yaitu 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang barat. Kemudian untuk pengaruhnya yaitu Indonesia dibagi menjadi, untuk pengaruh dari garis bujur Indonesia dibagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan juga WIT. Untuk garis lintang pengaruhnya yaitu terhadap iklim. Kemudian letak Indonesia secara geografis yaitu tadi antara 2 samudra dan juga 2 benua, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Australia dan
Indonesia berada di jalur perdagangan yang sangat strategis, serta Indonesia memiliki musim dan juga hutan hujan tropis. Selanjutnya untuk fauna, untuk flora yaitu ada flora Indo-Malayan dan juga Australia. Kemudian untuk fauna ada 3 tipe yaitu Asia, Australis, dan Ratihan. Ya. Ibu cukupkan ya materi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Apabila ibu ada salah kata maupun perbuatan, ibu mohon maaf kepada kalian. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak? Ya. Pada pertemuan selanjutnya kalian bisa membaca buku paket ya, tentang materi tentang sumber daya alam. Kemudian setelah itu tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Tidak. Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Silahkan salah satu bisa berdoa. Mungkin doa. Saya Bu. Oh, Mas Dea, silahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan salam penutup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mungkin papan tulisnya bisa dihapus untuk pelajaran selanjutnya. Ibu pamit dulu ya, Nana. Selamat siang. Iya.